Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kepada segenap ummahat dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Quranul Karim seperti yang kita ketahui bersama sebagai hidayah dan petunjuk pegangan hidup bagi setiap mukmin, mukminah. Kalau kita perhatikan Quran, tentunya sebagai petunjuk untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat kita, sebagai syifa, obat dari segala macam penyakit, baik itu penyakit jiwa, penyakit hati. Dia yang menentukan kemuliaan hakiki bagi setiap insan. Allah menyebutkan di dalam ayat di Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi seorang mukmin atau mukminah wanita kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan suatu perkara, gak boleh mereka masih memilih-milih yang lain, meninggalkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat-ayat Quran tentu terutama bagi muslimah, wanita muslimah, ada beberapa tuntunan dan ajaran. Kalau saja mereka berpegang teguh dengannya dan itu kewajiban mereka, maka terjagalah mereka, terlindungi dari segala kejelekan, segala penyimpangan. Antara lain, perhatikan ayat-ayat Quran, termasuk hidayah terpenting, hidayah terbesar bagi wanita, bagaimana Quran memerintahkan kepada seorang muslimah untuk selalu beribadah kepada Allah, menegakkan peribadatan itu dalam hidupnya. Firman Allah dalam ayat
33 surat Al-Ahzab, wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Kamu perhatikan perintah Allah di ayat ini tertuju langsung khusus kepada wanita, karena fi'il amr dalam ayat itu khitabnya muannats kepada wanita. Aqimna, kalian kaum wanita. Atina, ati'na, itu khitab tertuju kepada mereka. Lalu Allah katakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanya menginginkan bagi kalian agar hilang yang ternodai, yang kotor dari kalian ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Maka ayat memerintahkan untuk ibadah yang tersebut dalam ayat, sholat dan zakat, serta ketaatan secara umum kepada Allah dan Rasul. Berarti itu memang kewajiban seorang muslimah, bahkan itu tujuan dia hidup, tujuan dia diciptakan ya untuk itu, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk bentuk ketaatan itu terutama yang terbesar sholat amalannya, dan menunaikan zakat hartanya. Ketika itu ditujukan secara khusus, perintahnya khusus ke mereka, ati'na, aqimna, ya menunjukkan perhatian Allah kepada nisa muslimat, kepada wanita muslimah, sehingga Allah sebutkan secara khusus mereka. Begitu pula yang kedua, ya termasuk ini tadi, bagaimana Allah peduli dan sangat memperhatikan nisa muslimat, perintah untuk hijab. Di ayat 59 masih di Al-Ahzab, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafn fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminin agar mereka mengenakan jilbab-jilbabnya, karena dengan itu lebih membuat mereka itu dikenal. Artinya dikenal dengan kemuliaan. Orang tahu kalau ini wanita terhormat, wanita mulia, sehingga tidak akan diganggu. Ini wanita mulia, terhormat. Karena di masyarakat itu dulu ketika tidak mengenakan jilbab, tidak mengenakan hijab syar'i, diketahui itu wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, sehingga kaum lelaki yang hidung belang berani dan dengan mudah untuk mengganggu atau menggoda mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Sekali lagi ayat menyebutkan mereka. Allah Tabaraka wa ta'ala menyebut mereka dalam ayat ini. Nisa mukminin, para istri, para ibu, atau para gadis mukminin dari istri, anak wanita, kaum mukminin, yudnina, yang disebut mereka ini kan fi'il mudhari' jamak kepada muannats, yudnina jalabi bihinna, hunna yakni kaum wanita, adna an yu'rafna fala yu'dzaina. Semua itu khitabnya memang ditujukan kepada mereka. Yang ketiga, ketika Allah larang mereka dari segala bentuk sufur. Sufur itu buka-bukaan, membuka auratnya, melepas hijab syar'inya, tidak menutup bagian yang diwajibkan untuk dia tutup. Itu namanya sufur. Atau tabarruj, menggunakan atau menampakkan perhiasannya yang tentunya akan memfitnah atau mengundang syaitan untuk lelaki menggoda dia. Allah larang itu dan Allah celah di ayat 33. Allah katakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian kaum wanita bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama dulu. Karena dulu di masa jahiliyah kebiasaan mereka kalau ada orang laki kumpul di jalan gitu, wanitanya lewat sengaja dengan menggunakan wewangian sehingga aromanya tercium oleh kaum lelaki, dan itu memang yang mereka harap. Dan di kakinya juga mereka pakai semacam gelang, dan ketika dibuat gerak bunyi gelang kaki itu. Semua itu untuk memancing perhatian kaum lelaki kepadanya. Fitnah yang diinginkan. Allah ingatkan, jangan kamu lakukan yang seperti mereka lakukan itu. Ini sekali lagi juga yang kita atau kalian perhatikan, bagaimana Allah dalam ayat menyebutkan itu konteksnya kepada wanita. Wala tabarrujna hunna, yakni kalian para wanita, yang menunjukkan selain tentunya perhatian Allah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala kepada muslimat untuk terjaganya kehormatan mereka. Maka Allah larang dari segala yang merusak atau mencoreng kemuliaannya. Bahkan di surat Al-A'raf, ketika Allah larang, Allah haramkan
sekian macam bentuk dosa, kemaksiatan, Allah katakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka yang Allah haramkan, Rabbku mengharamkan atas kalian semua al-fawahish. Fawahish jamak fahisha. Fahisha itu perbuatan keji, perbuatan yang tidak senonoh, kotor, yang sangat nyata kekejiannya. Gak mungkin dua orang akan berselisih. Gak mungkin ada yang satu mengatakan, oh ini gak keji kalau ini masih mending lah, atau bahkan ini bagus. Itu gak mungkin. Kepada setiap lapisan manusia, artinya dari yang tua, yang muda, bahkan orang kafir sekalipun yang masih punya akal sehat dan punya fitrah, ya misalnya seperti zina, na'udzubillah, nggak akan ada ya orang yang mengatakan itu bagus, nggak apa-apa, karena dia nggak akan ridhoi itu jika dilakukan kepada putrinya, kalaupun dia orang kafir. Hatta dia kafir seperti apa, tahu kalau itu buruk sekali. Itulah fahisha. Semua orang sepakat kalau itu keji. Allah katakan dari yang tampak kekejian itu maupun yang tersembunyi. Di dalam tafsir ayat disebutkan perbuatan keji yang tampak, yakni bentuk atau salah satu contohnya adalah tawafnya mereka telanjang bulat di siang hari. Dan itu yang musyrikin lakukan dulu. Musyrikin di Mekah sebelum diutusnya Rasul SAW, mereka kalau tawaf di Ka'bah telanjang bulat sambil tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul mengelilingi Ka'bah. Yang tersembunyi, perbuatan keji yang tersembunyi, hal yang serupa dilakukan oleh para wanita mereka di malam hari. Jadi kalau malam, waktunya para wanita musyrikin ini tawaf telanjang bulat mengelilingi Ka'bah tadi. Yang ini perbuatan fahisyah tampak, yang itu perbuatan fahisyah tersembunyi. Taib. Itu yang ketiga. Yang keempat, bukti bagaimana Allah itu sangat cemburu, peduli kepada muslimah, menjaga kehormatannya. Allah melarang seorang muslimah untuk duduk bersama di satu majelis dengan kaum lelaki sehingga saling bertatap muka, saling berhadapan, saling berbicara satu dengan yang lain, layaknya kalau itu laki sama laki atau wanita sama wanita, yes, mungkin ada canda, ada ini, bicara ke sana kemari. Antara laki dan wanita enggak boleh. Allah sebutkan itu di ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an
fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika athhar liqulubikum wa qulubihin. Kalau kalian tanya mereka kaum wanita sesuatu yang kalian butuhkan, ya silahkan tanya mereka, tapi di belakang hijab. Artinya tidak dalam satu majelis berhadapan-hadapan. Mereka di ruang lain atau di satu ruangan tertentu tapi terpisahkan oleh tabir atau semisalnya, disekat sehingga membedakan majelis laki dan majelis wanita. Fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athhar, yang demikian lebih suci, lebih menjaga kesucian hati kalian kaum lelaki, juga lebih menjaga kesucian hati kalian kaum wanita, qulubihin. Sekali lagi itu khitab kepada kaum wanita, qulubihin. Maka Allah ajarkan untuk terpisah agar tidak terjadi fitnah antara mereka ini. Hal serupa mirip Allah katakan di ayat 32, fala takhdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Jangan kamu kaum wanita melambai-lambaikan ucapanmu, suaramu, dijadikan seakan seperti suara manja. Wanita fitnah kalau sudah bicara dan dengan suara semacam itu, lemah lembut dan diayun-ayunkan suaranya, nada bicaranya mendayu-dayu. Al-kulli hal itu akan membuat kalbu orang yang ada penyakit padanya, penyakit syahwat, akan punya ambisi jelek kepadanya. Tapi qulna qaulan ma'rufa, sampaikan dengan perkataan yang ma'ruf, ini dengan suara yang ma'ruf, bukan berarti membentak atau dengan suara keras, tapi yang tegas, nggak perlu dengan nada atau suara yang menggoda. Ya, misalnya ini bagaimana? Oh maaf, nggak ada. Sudah selesai. Dari dua ayat ini kamu perhatikan, satu tadi di ayat 53 Allah melarang wanita duduk satu majelis. Dulunya awalnya orang keluar masuk ke rumah Rasulullah SAW ya bebas begitu saja, keluar masuk mau temui Rasulullah. Umar radhiyallahu taala anhu melihat itu nggak tenang, sehingga beliau sampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, yang masuk menemui engkau itu nggak semuanya orang-orang baik, ada munafikin, ada ini. Sementara di situ rumahmu ada istrimu, ada ini. Kalau seandainya engkau bikin hijab, engkau pisahkan, kau tutupi, tabir atau semisalnya, ala kuliah sampai turun ayat ini, sehingga itu termasuk karomah atau kemuliaan Umar. Turun ayat, Allah
tentukan syariat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Umar sangat pencemburu bagi kaum wanita untuk kehormatan mereka. Ala kulli hal, ini pertama, tidak dibenarkan bermajelis langsung berhadapan-hadapan, bertatap muka, berdiskusi, ngobrol kesana kemari. Satu itu. Dan Allah katakan itu lebih menjaga kesucian hatimu dan hati mereka. Yang kedua, lebih khusus lagi, artinya kalaupun harus berbicara, itu tadi dari awal pilihannya kalau mereka ini ya jangan satu majelis saling melihat, dipisah. Baik. Lebih spesifik, kalau terjadi pembicaraan, ini ada hajat penting yang membuat atau mengkondisikan, ya mau nggak mau dia harus ada kontak bicara, harus ada komunikasi antara laki dan perempuan ini. Maka Allah ingatkan juga, jangan kamu wanita bicara dengan suara atau intonasi yang manja, yang ya layaknya itu hanya dilakukan istri ke suaminya, mesra dan romantis, suara yang sedemikian rupa. Diingatkan jangan, la takhda'na bil qaul. Itu pun kalau terpaksa harus bicara. Maka dari sini ya pelajaran bagi setiap muslimah, kalau tidak ada perlu, perhatikan itu kalimat tidak ada perlu, bukan suatu kebutuhan yang mendesak, jangan berbicara dengan kaum lelaki yang bukan mahrammu. Bahkan kalaupun dengan bahasa yang ma'ruf atau tidak dengan suara yang menggoda, kalau memang nggak ada perlunya, buat apa juga, hindari. Dan itu yang Allah dan Rasul ajarkan. Nah, kadang ya kalau mau refleksi, merefleksi kondisi kita, kadang agak kendor permasalahan ini di kalangan muslimat, entah itu ummahatnya ataupun akhwatnya, sehingga bermudah-mudahan dalam perkara ini. Sebagai contoh saja yang kadang sering kita jumpai, kalau suamimu kedatangan tamu di rumahnya, misalnya duduk di ruang tamu, nanti kamu buatkan minuman misalnya atau apa begitu, jamuan. Begitu kamu selesai buat kopi atau teh, kamu memang ngerti nggak boleh ke depan, tapi dari belakang kamu teriak atau bersuara begitu, manggil suamimu misalnya, Abu Fulan, ini tehnya sudah siap gitu, atau bahasa yang lain, Abi ini tehnya gitu. Suaramu terdengar, apa manfaatnya? Kan yang Allah ingatkan, kalaupun perlu, jika ada keperluan mendesak, mau nggak mau kamu harus bicara lah, bas, dibolehkan. Nah sekarang kamu
Bersuara seperti itu apa manfaatnya? Sehingga suara kamu terdengar oleh si tamu dari suamimu itu. Padahal kan bisa cukup dengan cara lain, misalnya kamu ketok pintu atau belakang dari almari di ruang tamu kan. Biasanya ada almari atau yang semisalnya, kamu bisa ketuk. Suamimu paham itu isyarat kalau minuman sudah siap di belakang, tinggal dia masuk, dia keluarkan gitu. Serupa itu pula kebiasaan buruk, ya maaf, sebagian muslimah, ya maaf kalau dengan bahasa agak tajam, lancang. Lancang itu orang bertindak sesuatu tanpa izin atau tanpa diperintah begitu. Apa bentuk lancangnya? Kalau misalnya itu handphone suamimu bunyi, dia mungkin masih di hammam atau kemana keluar, bunyi ada telepon masuk, kan jelas yang telepon lelaki, teman dia atau siapa gitu. Ngapain juga kamu angkat? Apa perlu kamu untuk ngangkat? Kamu angkat, kamu terima, iya. Dari siapa ini? Fulan, Abu Fulan. Oh maaf suami masih keluar. Apa perlu menjawab? Manfaatnya apa? Biarkan aja sampai itu dering mati. Nanti kan dia kalau memang penting akan telepon lagi pasti. Nggak ada gunanya kamu ngangkat, tidak ada maslahatnya. Akhirnya kamu mau nggak mau berbicara dengan orang yang juga nggak ada daruratnya. Sekali lagi nggak ada, kan tadi ayat mengatakan kalaupun harus di posisi-posisi yang mau nggak mau kamu harus bicara, ya semacam jual beli. Ya mau nggak mau kamu harus bicara kan di toko, berapa ini? Oh 100.000 misalnya, kamu tawar, boleh nggak 60.000? Sesuatu yang wajar lah, perlu kamu bicara di situ, atau yang semisal itu ke dokter atau yang semisalnya. Ala kulli hal, kalau itu bukan sesuatu yang penting, tidak mengharuskan kamu bicara, hindari. Barakallah fikum. Jangan terbiasa menerima itu. Termasuk perkara yang serupa, ya kadang sebagian orang akhirnya berkepanjangan begitu. Sesuatu yang sekali lagi, ya kalau dalam bahasa syar'i itu fudul namanya. Fudul itu mungkin kalau bahasa sekarang orang sebut kepo. Ingin tahu sesuatu yang nggak perlu dia tahu. Tapi ironisnya kamu melayani. Ya contohnya tadi misalnya, dari awal kamu sudah salah terima telepon, kamu angkat itu handphone suami kamu, atau kalau putri mungkin handphone abahnya atau saudaranya laki. Kemana Fulan? Oh keluar, ini hamba Allah ini memperpanjang. Keluar kemana? Kamu turuti lagi, tadi katanya sih keluar ke kedai situ, ke toko. Kapan balik? Kan panjang akhirnya. Mungkin setengah jam lagi balik. Oh iya kalau balik nanti sampaikan ini tuh. Oh iya ini itu. Terjadi obrolan, terjadi pembicaraan yang itu nggak perlu terjadi. Karena nggak ada manfaatnya. Kalau memang itu darurat, penting dan memang harus, ya dia yang akan ngejar suamimu, dia akan temui, dia akan ini. Ala kulli hal, jaga suaramu. Jangan kamu perdengarkan
kecuali kepada itu suamimu, terlebih kalau itu yang mesra suara ini, atau itu kepada mahrammu, kakak, adikmu, pamanmu, ami atau khol, atau kepada orang lain yang bukan mahram, namun memang ada hajat, ada keperluan untuk berbicara bersama mereka. Termasuk hidayah Quran yang ke-5 kalau nggak salah tadi, Allah perintahkan mereka untuk tinggal di dalam rumahnya, tidak keluar kecuali hajat penting menuntut dia untuk keluar. Allah sebutkan di ayat 33, waqarna fi buyutikunna, qarna tinggallah di dalam rumah kalian. Maka kalau dilihat sekali lagi itu tertuju ke wanita. Qarna itu dari kata bakunya qoror. Qoror itu bermakna istiqror. Istiqror itu ketentraman, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Maka kalau muslimah tanya atau ingin ketentraman hatinya, tentu itu dambaan setiap orang. Ingin damai, ingin tenang hatinya, ya justru itu di dalam rumahnya. Karena itu yang Allah katakan qorna. Di balik perintah itu hikmahnya adalah qoror. Ketentramanmu di sana. Kan terbalik kan? Kamu dapati kebanyakan orang sumpek di rumah terus, pingin cari ketenangan. Mau apa kamu? Pingin jalan-jalan ke mall, kayak kepingin ke puncak, kemana ini itu, cari ketenangan. Lu terbalik, salah kamu. Ketenanganmu saat kamu di dalam rumah, itu ketentraman bagi kamu. Qorna kata Allah, fi buyutikunna. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud di Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sebutkan al-mar'atu aurah, perempuan itu aurat semuanya. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, begitu dia keluar ditunggangi dia oleh syaitan, sehingga ada saja pada dirinya yang bisa menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Wa aqrabu ma takun min rabbiha idza hiya fi ga'ri baitiha. Paling dekatnya wanita kepada Robnya, paling dekatnya dia kepada Allah saat dia di dalam rumahnya. Saat dia di dalam rumahnya, itu kondisi terbaik baginya dan yang paling dekat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalangan orang awam ya cuman ya walaupun dengan bahasa awam tapi ya maknanya ada benarnya gitu. Karena orang awam pun kalau terjaga fitrahnya masih ada kecemburuan kepada wanitanya, nggak ingin rusak kehormatan dia gitu. Itu mereka katakan orang-orang tua dulu kalau mengajarkan ke
putrinya atau istrinya. Mereka katakan al-mar'a thalath, perempuan itu ada 3 macam tipe. Fi mara, fi nismara, fi balamara. Ada perempuan yang utuh kewanitaannya, keperempuanannya, artinya sempurna keperempuanan dia, ya, terjaga kehormatannya begitu. Ada yang nismara, ada perempuan yang setengah-setengah kesempurnaan kewibawaan dan keanggunan dia sudah tinggal setengah. Fi balamara, ada yang ya maaf artinya sudah hilang keanggunan dan kemuliaan dia. Lalu dia jabarkan al-mara babaha wa mawara. Kalau kamu ingin tahu perempuan yang anggun, yang utuh kesempurnaannya, itu perempuan yang dia itu pintunya ke belakang. Artinya pintunya ke belakang berarti dia nggak pernah keluar rumah. Karena kalau pintunya ke depan kan berarti dia keluar. Di depan rumahnya sana sudah mulai keluar. Nah, ini wanita yang sempurna, anggun dan mulia. Babaha wa mawara, pintu ke belakang, nggak pernah keluar rumah kecuali kepentingan yang sangat. Itu satu. Yang kedua, nismara, yang tinggal setengah keanggunannya. Jiranaha wahara, ya dia suka keluar tapi ya ini tetangga kanan kirinya gitu. Sonjo orang bilang, ke tetangganya main ke kanan, ke kiri, belakang, depan. Hara itu kampungnya, ya keluar di sekitar lingkungan rumahnya, itu nggak jauh-jauh. Ya itu sudah tinggal setengah. Sering-seringnya dia keluar itu sudah mengurangi keanggunan dia. Tinggal yang ketiga balamara, yang sudah nggak ada anggunnya, sudah nggak ada kemuliaannya. Dia katakan hadhihi ahlus suq jab khabara. Kalau yang ini sudah nggak ada keanggunannya, orang pasar yang kenal dia. Menunjukkan karena dia sering ke pasar. Hari-hari dia ke pasar, hari-hari dia shopping, hari-hari dia ke mall, maka nggak ada yang nggak kenal. Oh fulana langganan saya, Umu fulan, oh hari-hari ke sini. Mereka yang kenal, mereka yang tahu. Ala kulli hal, itu hidayah Quran terhadap kaum wanita. Kita cukupkan sekian, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan idza yassarallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.